Kita diajarkan untuk sederhana dalam berbuka, dalam sahur, itu kan sederhana. Enggak perlu kemudian ketika kita mau buka kan ada pasar apa Ramadan Pasar ya. dadakan, pasar takjil. Semuanya dibeli di depan. Wah. Padahal perut kita terbatas sekali. Nah, itu kan berlebihan. Apakah lebaran itu kemudian kita harus pakai baju baru nih yang mewah, kemudian mas-masan kita lihat biasanya kan kalau yang perempuan perhiasannya banyak sekali gitu ya. Nah, apakah lebaran harus dimaknai seperti itu? Nah, itu yang perlu kita refleksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurika Anissa dalam edisi spesial Ramadan di podcast Harian Surya Tribun Jatim Network. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena telah hadir bersama saya yaitu Bu Nailatin Fauziah, dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Ika. Wah, udah gak kerasa ya Bu ya. Dulu pernah podcast juga dan sekarang kembali lagi di Harian Surya. Nah, sekarang ini momen mendekati Lebaran Bu. Nah, biasanya udah rame ya. Biasanya ada hal-hal krusial nih selain ibadah, yaitu keuangan. Jadi saya ingin mengajak Ibu Naila buat ngobrolin tentang bagaimana sih menata keuangan mendekati Lebaran. Nah, pasti teman-teman juga punya banyak kebutuhan ya Bu ya mendekati Lebaran ini. Banyak sekali, Selasa 2 kali lipat kebutuhannya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu untuk mengatur keuangan ini setelah mungkin dari segi ibadah kita berpuasa, kemudian kita panen berkah nih. Nah, bagaimana juga untuk keuangan biar tetap berkah ketika Lebaran nanti untuk kebutuhan Lebaran. Jadi Mbak Ika ya, kalau apa ya, ada guyonan gitu ya. Kalau awal-awal Ramadan, masjid itu sampai safnya belakang. Nah, kalau akhir-akhir Ramadan maju safnya. Iya. Tapi kalau di mall, kalau awal-awal Ramadan sepi sekali. Kalau akhir Ramadan penuh. Nah, orang mulai sibuk ya Bu ya. Orang mulai sibuk belanja. Paginya sibuk berpuasa juga, terus kemudian menyiapkan menu buka juga, tapi juga sibuk persiapan dengan kebutuhan untuk Lebaran. Nah, itu kan. Untuk keuangan sendiri bagaimana Bu? Biar tidak boros gitu Bu, atau mungkin biar tidak bingung mendadak gitu ketika mau Lebaran gitu. Nah, ada hal yang bagus di tradisi kita Lebaran itu kan yang memang enggak banyak ditemui di negara-negara lain Mbak Ika, yaitu anjang sana atau silaturahmi ya. Makanya kadang sampai mudik bawa, enggak karukan lah, banyak sekali yang dibawa. Rumahnya jauh pun dari luar Jawa mudik ke Jawa, dari Jawa keluar Jawa, dari misalnya Jawa Timur ke Jawa Barat, kemana aja itu mereka semangat sekali untuk mudik. Nah, padahal ketika mudik itu biayanya kan tidak sedikit ya, banyak sekali biayanya. Ada kalanya yang mereka sudah simpen banyak sekali selama bekerja misalnya 1 tahun, tapi kemudian mereka habiskan pas Lebaran. Nah, kita coba refleksikan kembali, kira-kira tepat enggak sih kalau kita mengambil pola atau gaya hidup yang demikian. Apakah Lebaran itu kemudian kita harus pakai baju baru nih yang mewah, kemudian mas-masan kita lihat biasanya kan kalau yang perempuan perhiasannya banyak sekali gitu ya. Nah, apakah Lebaran harus dimaknai seperti itu? Nah, itu yang perlu kita refleksikan, karena setelah Lebaran kita punya kehidupan juga. Benar sekali. Kebutuhan sekolah tetap jalan, kebutuhan makan sehari-hari tetap jalan. Nah, ini kan perlu saving juga. Jangan sampai ketika Lebaran kita bermewah-mewah, kemudian setelah Lebaran kita ngutang. Nah, benar sekali itu Bu. Nah, itu kan naif banget ya kalau yang terjadi. Sehingga kita perlu mengevaluasi kembali lah kalau kemarin-kemarin seperti itu. Apalagi sekarang situasinya kan tidak mudah ya secara ekonomi. Dampak dari COVID ini. Nah, apa sih yang harus disiapkan sekarang ini mumpung bulan puasa nih. Nah, mumpung awal-awal puasa kita coba nih mikir, kira-kira kebutuhan kita sebenarnya apa sih untuk Lebaran itu? Untuk menjamu tamu, apakah harus seluruh meja kita penuh dengan makanan? Ataukah kita harus menyiapkan nih bingkisan-bingkisan atau yang lainnya yang biar dilihat wah misalnya.
kan enggak harus juga. Saya pikir untuk menghormati tamu secukupnya lah. Nah, misalnya ya kue di depan di atas meja ada, atau misalnya kalau kita mau pakai uang baru itu memberikan angpau ya. Kalau anak kecil itu kan sering sekali ya dapat uang baru, dicari nih rumah yang ngasih uang yang mana nih, kita ke sana. Nah, anak kecil kan suka, ya bolehlah secukupnya aja, boleh, tidak berlebihan. Jadi harus ditata betul, karena setelah hari raya kita juga masih punya kehidupan gitu loh, yang harus dibiayai. Atau kalau baju misalnya, apakah ada yang kemudian baju itu sampai banyak sekali, apakah harus seperti itu? Kan enggak juga. Lebaran substansinya itu adalah bagaimana setelah kita melalui masa Ramadan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh berkah, terus kemudian kita ke fase yang baru, hati kita fitrah, kembali suci, memaafkan, mohon maaf atas, kalau selama Ramadan itu kan bagaimana kita melakukan ibadah yang itu antara kita dengan Allah kan. Nah, ketika Lebaran hak adami kita, sehingga yang menjadi prioritas adalah bagaimana kita bersilaturahmi, meminta ampun atas dosa-dosa kita selama ini, relasi kita dengan orang lain yang mungkin ada yang tidak tepat di situ. Nah, itu sebenarnya yang menjadi titik tekan, bukan kemewahannya. Nah, sehingga kalau kita menghadapi Ramadan, prioritasnya adalah apa sih sebenarnya yang kita butuhkan. Kalau untuk menjamu tamu ya silahkan secukupnya aja. Kalau untuk misalnya misalnya yang banyak itu kan memang pakaian ya, mall-mall, sepatu baru, baju baru, semua dari atas baru. sampai bawah ya Bu ya. Nanti harinya beda, hari ini pakai ini. Nah, itu apakah seperti itu? Kan enggak juga. Nah, harus kita bikin skala prioritas bagaimana kita memaknai Lebaran itu. Dieman-eman lah, mending di saving lah untuk nanti lah, kebutuhan-kebutuhan yang lain masih banyak. Karena selain memahami ya Bu ya, memahami bagaimana Lebaran itu untuk dirayakan, tapi juga untuk tetap menabung, menyisahkan uang, karena kehidupannya insya Allah masih panjang ya Bu ya. Tapi terkait ini Bu, misal tadi udah saving dan kemudian udah tidak berlebihan dalam hal berpakaian, berbelanja atau mungkin menata rumah dan sebagainya. Bagaimana tentang sedekah Bu, ketika sepertinya ada uang nih lebih, nah lebih baiknya kan disedekahkan. Iya, bagus. Apalagi kalau di musim Ramadan itu kan, nah kalau seperti ini ya kita lebih banyaklah bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, pahalanya kan dilipat gandakan ya untuk bersedekah. Nah, kita harus punya prioritas. Ada zakat, zakat itu tidak hanya zakat fitrah, tapi ada zakat mal. Kita hitung nih, kekayaan kita selama 1 tahun berapa nih. Nah, ini ada hak orang lain yang harus kita berikan. Nah, selain zakat, sedekah itu yang sifatnya kan sunnah ya. Kalau zakat kan wajib ya. Nah, kita juga harus memikirkan di sana. Nah, sedekah ini siapa yang akan kita berikan? Itu orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, itu yang harus menjadi skala prioritas. Prioritas yang pertama siapa? Di lingkungan kita sendiri dulu, keluarga kita. Kemudian masyarakat sekitar kita. Nah, jadi orang-orang yang memang membutuhkan di situ. Bagus kalau di bulan Ramadan sudah kita awali di saat-saat seperti ini ya, Ramadan ini kita sudah berpikir bagaimana saya bisa bersedekah. Nah, karena dalam harta kita itu ada hak orang lain. Nah, kemudian Idul Fitri biasanya kan berbagi ya dengan yang mereka mampu, lebih mampu dari keluarga yang lain, maka bersedekahlah pada keluarganya yang kurang mampu. Di situ itu bagus sekali Mbak. Jadi ada kalau bisa menyisihkan itu begini. Memprioritaskan untuk orang lain, jadi untuk diri kita secukupnya aja, kemudian bagaimana memprioritaskan untuk kebutuhan orang lain. Nah, ya sedekah itu tadi. Dan ada banyak sekali macamnya ya Bu ya, sedekah ya. Termasuk ketika misal kita mau ngasih amplop atau kasih sangu kepada anak-anak kecil, angpau ya. Angpau. Tidak perlu besar mungkin ya Bu ya nilainya ya Bu ketika Lebaran, tapi
cukup dengan ikhlas, Iya, cukup betul. dengan merata gitu. Jangan sampai ada tetangga yang kok di rumah ini saya nggak dikasih tapi teman saya dikasih, itu kan serba salah juga. Oke, jadi tidak boleh berlebihan. Ya secukupnya dalam arti gini, kita bersedekah itu kan sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah kita berikan juga pada orang yang memang membutuhkan. Intinya di situ, bukan karena agar orang lihat oh saya ini dermawan loh, enggak. Tapi karena kita memberikan bahwa hak mereka kan, dalam harta kita ada hak orang lain kan. Nah ada hak orang lain kita berikan. Nah itu berwujudnya adalah sedekah. Silahkan mau berupa misalnya Makanan. berupa uang boleh, berupa makanan pokok boleh. Nah apa aja sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu lebih bagus. Atau kalau mau lagi misalnya berhimpun kemudian memberikan beasiswa pendidikan pada anak-anak yang kurang mampu. Nah itu kan juga lebih bagus. Jadi ada kalanya itu kan beberapa orang berhimpun, berorganisasi atau bikin apa ya kelompok gitu yang bersedekah dijadikan satu, kemudian untuk membiayai anak yatim sekolah dan yang lainnya, itu juga bagus, itu juga sedekah. Itu bisa dilakukan dalam waktu kurun lebih 1 tahun bisa Ibu ya, misal menabungnya dari 1 tahun itu, kemudian ketika ada momen yang ini kita berikan. Itu kan lebih bermanfaat ya untuk masa depan mereka, itu juga bisa. Jadi sedekah sekarang banyak sekali macam bentuknya. Ada lagi yang pada masyarakat yang kekurangan air misalnya, dari uang sedekah itu dihimpun kemudian dibikinlah kayak saya lupa di daerah mana itu, untuk saluran air dari rumah ke rumah, dari gunung itu kemudian bikin saluran air dari rumah ke rumah. Nah itu kan hasil sedekah dari beberapa orang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu macam-macam Mbak Ika bentuk sedekah itu ya. Nah jadi ketika kita, dan Ramadan itu biasanya rezeki kan juga banyak ya Mbak Ika ya. Insya Allah dilipat gandakan. Selain keluar masuk juga Benar, banyak iya, kan. benar. Nah ketika masuk banyak kita juga harus mengeluarkan juga. Nah, itu jadi ndak hanya masuk aja ya, biasanya kan apa aja keluar lah kalau Ramadan itu Masya Allah luar biasa wis. Nah itu kita himpun. Nah coba kemudian kita bikin skala prioritas, apa sih yang menjadi kebutuhan yang memang itu penting untuk dikeluarkan, agar kita tidak foya-foya, tidak bermewah-mewah, tidak berlebihan lah. Kemudian ada hak orang lain yaitu kita sedekahkan itu tadi. Karena memang momennya mungkin sangat sakral dalam bagi masyarakat, bagi muslimin gitu ya Bu ya. Tapi tidak harus sepanjang hari itu dihambur-hamburkan gitu uangnya, atau mungkin untuk memuaskan para tamu tidak dengan cara seperti itu ya Bu ya, dari segi makanan, dari segi pakaian dan sebagainya. Jangan sampai nanti ketika Idul Fitri, setelah Idul Fitri wah kita udah kehabisan Kita uang. kelengah-kelengah gini, mau beli apa ndak ada uangnya, Karena habis udah uangnya ya. gitu. Misal jadi mau lebaran renov rumah gitu ya Bu ya, cat rumah baru dan sebagainya. Jadi nanti setelahnya kita bingung gitu untuk betul. malah jadinya hutang gitu. Jadinya wah saya coba menghutang aja lah gitu. Kalau Malah jadi beban kalau Benar sekali. munculnya hutang ya setelah lebaran, mau menjelang lebaran rumah dicat, kursi baru, semua baru karena mau ada tamu katanya. Nah, setelah lebaran hutang. Nah, itu kan naif banget kan. Nah, mending sederhana saja. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk sederhana. Nah, selama kita Ramadan ini Mbak Ika ya, kita diajarkan untuk sederhana dalam berbuka, dalam sahur, itu kan sederhana. Tidak perlu kemudian ketika kita mau buka kan ada pasar apa Ramadan ya. pasar dadakan, pasar takjil. Semuanya dibeli di depan. Wah. Padahal perut kita terbatas sekali. Nah, itu kan berlebihan. Kemudian karena kita sudah kenyang, nggak kemakan, kebuang, mubadzir kan. Nah itu kalau kita memahami bahwa kita secukupnya, sederhana, uang yang kita belikan banyak tadi itu kan bisa kita alokasikan untuk yang lain. Kalau kita punya perhitungan loh ya, punya kalkulasi bahwa oh ya saya berbuka dan di agama diajarkan untuk kita berbuka secukupnya aja, sederhana saja, tidak perlu berlebihan. Ketika kita sahur juga begitu. Nah itu kan kalau kita mengikuti itu
anggaran kita tidak akan keluar banyak karena kita berpikir secukupnya. Untuk perut kita berapa sih Mbak Ika? Paling tidak kan satu mangkok kolak ya, kolak terus jadi jadi pengen buka. Satu mangkok kolak untuk takjil misalnya. Setelah takjil, setelah sholat dan yang lainnya, paling satu piring nasi kan sudah cukup. Sehingga tidak perlu seluruh meja dipenuhi dengan makanan. Nah itu kan kalau kita berpikir tentang anggaran, kita kan pengeluarannya jadi sedikit. Uang yang kita punya bisa saving untuk yang lain, bisa untuk sedekah, bisa untuk yang lainnya lah. Terus kemudian itu mungkin dari segi orang tua ya Bu ya. Tapi saya jadi terpikir barusan kalau bagaimana orang tua itu mengajarkan saving kepada anak ketika Ramadan misal, kamu 1 bulan harus nyambung misal seperti itu. Kemudian kamu puasa udah 1 hari penuh, nah kemudian nanti dikasih mungkin untuk pembelajaran ya Bu ya, untuk pembelajaran dikasih uang 10.000 atau mungkin 5.000 gitu untuk terus kemudian ditabung gitu. Itu apakah salah satu bentuk, bisa dikatakan bentuk pola asuh yang baik juga ketika Enggak apa-apa, itu namanya gitu, reward ya. Karena iya, anak bisa, misalnya mereka belajar berpuasa ya. Puasa itu sebenarnya ya enggak adalah puasa beduk, puasa asar itu kan enggak ada ya. Tapi karena untuk melatih pendidikan anak agar dia bisa berpuasa itu kan ada tahapannya. Nah, misalnya dia kuat segini dulu, kita kasih reward. Nanti ditingkat lagi ya. Setelah duhur nanti asar, nanti akhirnya maghrib misalnya ya. Akhirnya dia bisa puasa penuh. Kemudian kita kasih reward uang 5.000. Enggak apa-apa. Reward ini diberikan karena dia berbuat sesuatu yang baik. Agar perilaku ini menguat, maka dikasihlah penguat, namanya reward. Reward itu boleh berupa material, misalnya uang boleh, hadiah buku boleh, atau apa aja boleh. Yang diharapkan perilaku ini akan bertahan dan terus bertambah. Itu. Nah, setelah dia dapat uang, atau lagi kalau anak-anak itu kalau lebaran banyak ya sangunya ya. Kan, nah disitulah waktu yang tepat juga untuk mengajarkan pada anak-anak kita uang ini gunanya untuk apa. Nah, tidak kemudian aku mau beli ini. Ajarkan dia untuk bikin skala prioritas. Misalnya dia mau beli apa sih uang ini? Uang tidak perlu dihabiskan semua loh ya. Nah, kalau kamu punya misalnya celengan banyak, nah nanti bisa untuk ini. Nah, sekarang misalnya dia aku pengen beli mainan misalnya. Oke, mainan yang seperti apa? Gunanya untuk apa? Jadi tidak hanya sekedar keinginan, dia tahu betul beli ini fungsinya ini. Nah, akhirnya kan untuk ini dia paham. Nah, uang itu dikeluarkan untuk sesuatu yang mereka butuhkan, bukan mereka inginkan. Nah, akhirnya kan anak ini bikin skala prioritas kan, ketika punya uang banyak, aku beli ini dulu. Nah, atau kalau dia misalnya kurang, saya tabung dulu karena harga yang dia inginkan, misalnya sesuatu yang dia inginkan itu lebih besar. Saya tabung dulu aja nanti aku tak nyelengi lagi. Nah, bagus itu. Nah, diajarkan seperti itu. Akhirnya bikin skala prioritas. Tapi kalau untuk anak-anak itu harus dikawal. Nah, harus dikawal itu ya didampingi oleh orang tua dalam pengambilan keputusannya. Bisa kok di usia anak-anak itu mulai diajarkan kemungkinan ketika dia mengambil pilihan. Kalau ini misalnya kamu belikan ini padahal kamu pengen ini loh. Nanti kamu kan enggak bisa beli ini. Nah, enggak tiba-tiba kemudian orang tua dia pengen ini ya wes tak tambahi itu kuwo. Nah, itu kan ada juga ya Mbak Ika ya. Nah, enggak, tapi dari apa yang dia punya, ajari anak-anak untuk mengelola atau memanage keuangannya. Bisa dari kecil itu. Sama halnya seperti ketika anak-anak udah mendapatkan angpau atau sangu lebaran ya, ya Bu ya. Ketika banyak loh anak-anak. Kita harus kasih sounding ya Bu ya, sounding untuk anak biar tetap berhemat dan itu tadi mengerti apa yang diinginkan dan apa yang mungkin bermanfaat bagi anak itu gitu. Nah, terus kemudian setelah mengajarkan seperti itu kepada anak Bu, kalau misal nih mendadak kita sudah punya uang saving, uang untuk lebaran gitu, tapi ternyata tidak mencukupi atau mungkin habis ketika saat lebaran itu tadi, otomatis dalam kehidupan selanjutnya harus berhutang atau mungkin ada orang yang tidak mencukupi, uang tabungannya itu tidak mencukupi sampai lebaran, kemudian berhutang. Kalau dalam Islam sendiri bagaimana kalau misal berhutang gitu?
Berhutang kalau hanya untuk kebutuhan itu tidak dibenarkan ya, tidak tepat ya. Nah, kalau hanya untuk misalnya biar nanti ada tamu saya bisa menjamu yang wah gitu, itu kan berlebihan ya. Secukupnya aja. Nah, sebaiknya sih ndak hutang. Secukupnya aja ndak apa-apa. Nah, tapi kadang kan tuntutan masyarakat ya Pak Eka ya. Kalau saya sih lebih ya menyarankannya sudah enggak apa-apa. Niat kita menghormati tamu, dengan tamu datang kita terima dengan keramahan, itu sudah tamunya seneng wis gitu loh. Nah, daripada kita menjamu dengan kemewahan tapi kemudian hutang. Mbak Ika kalau bertamu kemudian tahu jajannya hutang gimana? Kan enggak enak kan? Iya benar. Sepertinya tuan rumah juga tidak akan mengatakan itu. Oke. Tapi memang secukupnya, kemudian mengerti apa yang dibutuhkan seperti itu ya Bu ya. Bukan apa yang diinginkan, dibutuhkan. Nah, kan beda ya. Itulah skala prioritas itu adalah sesuai kebutuhan bukan keinginan. Di situ. Dan itu tidak hanya menabung, tidak hanya untuk hari Lebaran aja gitu. Betul. Mungkin Idul Adha juga nanti, atau mungkin selama Ramadan pun banyak sekali sepertinya kebutuhannya Bu ya, mendadak banyak gitu kebutuhan. Terus kemudian harus tetap bisa saving bagaimana pengeluaran setelah lebarannya itu yang harus kita pikirkan juga. Jadi tidak pada hari lebarannya atau Ramadannya, setelah lebaran itu kita juga masih punya kehidupan yang itu butuh untuk didanai. Nah, sehingga kita juga harus mikir saving ke sana. Itu benar sekali. Baik, itu tadi soal bagaimana cara kita menabung ya Bu ya. Kayak misal tahu skala prioritasnya, kemudian tahu bagaimana sederhana dalam maknai lebaran seperti itu, dan kemudian bagaimana sih anak-anak yang harus diajarkan untuk tahu bagaimana kebutuhan ketika lebaran juga tidak untuk berhambur-hamburan ya Bu, itu berlaku tidak hanya untuk orang tua tapi juga untuk anak-anak seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Naila. Mungkin sama-sama. Mungkin ini adalah podcast yang menarik ya untuk bagaimana kita belajar tentang saving money seperti itu. Ini juga bisa buat saya juga Bu. Lebaran itu kan sesuatu yang membahagiakan. Benar sekali. Dan kebahagiaan tidak harus mewah. Wah, ataupun mahal. Tidak harus semuanya ganti ya Bu ya. Baik, sepertinya waktu kita udah terbatas nih pemirsa. Jadi saya dan Ibu Naila pamit undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan selama ini bermanfaat untuk para Tribuners. Terima kasih Ibu, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sama-sama Mbak Eka, terima kasih. Baik Tribuners, sehat selalu dan selamat berlebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.